Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahimatus Salisa, salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Video ini saya susun untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya dalam mendeskripsikan pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dengan fokus utama pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan uraian singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah biopsikologi. Pelaksanaan perkuliahan biopsikologi ini menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Mata kuliah biopsikologi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, biopsikologi merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara proses biologis dan perilaku manusia. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami bahwa setiap pikiran, emosi, dan perilaku yang kita tampilkan memiliki dasar biologis yang melibatkan kerja otak, sistem saraf, hormon, serta berbagai proses fisiologis lainnya. Pada mata kuliah ini, topik yang akan dibahas, yang pertama ada pengantar biopsikologi, yang kedua struktur sistem saraf, yang ketiga evolusi dan genetika, yang keempat struktur otak dan fungsinya serta gangguan pada struktur otak, yang kelima neuron dan penyampaian informasi antar neural, yang keenam sistem penglihatan, yang ketujuh mekanisme persepsi, yang kedelapan sistem sensori motor, yang kesembilan biopsikologi perilaku makan dan kesehatan, yang kesepuluh memori, learning dan forgetting, yang ke-11 hormon, yang ke-12 biopsikologi ketergantungan obat, yang ke-13 biopsikologi emosi, stres dan kesehatan, dan yang ke-14 biopsikologi gangguan psikiatri. Kegiatan yang akan dilakukan dalam satu semester ini adalah yang pertama, penyampaian materi dari dosen pengampu, yang kedua, pemberian tugas secara individu, yang ketiga, proyek kelas, dan yang keempat yaitu diskusi. Referensi yang akan digunakan selama perkuliahan, yang pertama, buku dari Pinel dan Barnes dengan bukunya Biopsikologi edisi ke-10, kemudian ada dari Kalat dengan buku Biopsikologi, Biological Psychology, dan ada dari Carlson dengan buku Fisiologi Perilaku. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan mengenai mata kuliah biopsikologi. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran di kelas mengenai mata kuliah biopsikologi dengan topik memory, learning, dan forgetting. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu lalu, yang mana minggu lalu kita sudah belajar terkait biopsikologi. Adakah yang ingat materi apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah biopsikologi? Oke. Ingat saya, yang satu itu ada 20 itu atau sudah eating behavior. Yang kedua adalah gangguan makan, yaitu eating disorder. Untuk yang ketiga seingat saya itu ada anorexia dan nervosa. Mungkin seingat saya itu. Oke, bagus. Masih ingat ya bahwa kita minggu lalu sudah belajar terkait dengan perilaku makan dan gangguan makan. Salah satunya adalah anoreksia nervosa yang sudah teman kalian itu contohkan. Minggu ini kita akan melanjutkan lagi mata kuliah biopsikologi dengan materinya adalah memory, learning, dan forgetting. Apa itu memory, learning, dan forgetting? Jadi untuk minggu ini, capaian pembelajaran
Untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep ingatan, proses belajar, dan lupa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saja yang akan dibahas? Yang pertama nanti kita akan belajar definisi, kemudian yang kedua proses mengingat itu bagaimana, kemudian definisi dari tiap-tiap proses mengingat itu apa saja, kemudian nanti ada materi terkait learning dan forgetting. Begitu. Yang pertama, ingatan atau memori. Definisi dari ingatan dan memori ini adalah proses biologis dan psikologis yang memungkinkan individu yang pertama itu menerima, bukan hanya menerima, kemudian ada proses menyimpan, mempertahankan dan memanggil kembali informasi atau pengalaman yang pernah dipelajari. Jadi yang pertama adalah menerima, itu yang pertama, kemudian menyimpan alias memproses, mempertahankan, dan bisa kita panggil kembali informasi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Prosesnya itu yang pertama itu ada yang namanya sensory memory. Ini adalah proses awal ketika teman-teman itu mengingat sesuatu. Proses sensory memory ini harus ada atensi untuk masuk ke short term memory atau memori jangka pendek. Nah, kalau misalkan tidak ada atensi, kayak misalkan di perkuliahan ini tidak ada atensi dari teman-teman, ya itu tidak akan masuk ke memori, khususnya di memori jangka pendek ya. Kemudian kalau misalkan ada pengulangan, ada encoding di sini, ada pengulangan, itu nanti masuk ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Apa itu sensory memory, apa itu short term memory, apa itu long term memory? Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Sensory memory. Sensory memory merupakan tahap pertama dari sistem memori yang menyimpan informasi yang sangat singkat. Jadi hanya sepersekian detik saja begitu. Nah, jika dipertahankan, informasi itu dapat diteruskan ke memori jangka pendek dan lanjut ke memori jangka panjang gitu. Ini sensory memory. Kemudian untuk short term memory atau STM ini harus ada atensi terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman nggak ada atensi, nggak ada perhatian terhadap informasi yang kalian lihat, kalian dengar, ya itu tidak akan masuk ke dalam short term memory ini. Yang mana short term memory atau memori jangka pendek adalah sistem memori yang menyimpan sejumlah informasi untuk jangka waktu yang singkat, 15 atau 30 detik. Kayak misalkan teman-teman mengingat, contohnya mengingat nomor, biasanya presensi gitu ya. Ada QRS sekian-sekian. Nah, itu termasuk ke dalam short term memory gitu. Atau misalkan ini saya mencontohkan ada kode OTP. Kalau misalkan mau nginstal aplikasi apapun, biasanya dikasih kode OTP enggak? Dikasih ya. Contoh aplikasinya apa? Contoh Shopee Pay gitu. Ada kode OTP yang dikirimkan ke WhatsApp ya. Nah, itu biasanya kan kita harus membuka WA dulu baru kita pindah kode OTP itu ke aplikasi yang baru. Nah, itu termasuk ke dalam yang short term memory ini. Mau nggak mau kita harus mengandalkan kemampuan untuk mengingat yang jangka pendek ini nih gitu. Atau biasanya kode OTP itu bukan hanya di WhatsApp ya, SMS atau email gitu ya. Bener nggak? Betul? Nah, itu contoh short term memory. Kemudian ada apa lagi? Ada long term memory. Nah, long term memory ini atau memori jangka panjang adalah sistem memori yang menyimpan informasi untuk jangka waktu yang sangat lama, bahkan itu seumur hidup kalian. Jadi seumur hidup itu masih ingat gitu. Ini adalah tahap akhir dan dalam proses penyimpanan memori, setelah informasi berhasil diproses dan dipertahankan dari memori jangka pendek, itu bisa dipanggil informasi tersebut kapanpun. Contoh misalkan, teman-teman adakah yang masih ingat gitu, memori masa kecil atau memori yang sangat berkesan sehingga sampai sekarang itu masih diingat gitu. Adakah yang masih ingat atau ingin bercerita di sini? Oke? Waktu saya SD, perpisahan waktu SD itu saya pernah perform menampilkan sebuah
bertahun-tahun dan lama sekali ya Ibu. Itu sampai sekarang masih sebagian besar gerakannya itu saya masih ingat. Oke, bagus sekali. Contohnya adalah dia perform ketika SD ya. Ketika SD sampai gerakannya pun itu masih ingat gerakannya ya. Walaupun itu udah lama sekali, berarti berpuluh-puluh tahun ya sekarang dan usia yang sekarang gitu. Itu masih ingat gitu. Atau misalkan saya ada contoh lagi, misalkan teman-teman ada yang bisa berenang di sini? Bisa berenang gitu. Bisa berenang. Renang itu adalah kemampuan prosedural, misalkan nih, nggak berenang berpuluh-puluh bulan gitu ya. Atau misalkan terakhir berenang kapan? Wah SMA, sekarang udah kuliah, kan itu lama ya. Nah itu kalau misalkan suruh berenang lagi, itu pasti masih bisa. Karena itu masuk ke dalam long term memory, yang mana ini termasuk kemampuan yang prosedural itu. Atau misalkan main musik. Lama nggak main musik, yang suka gitar atau piano gitu, suruh main lagi tuh masih bisa aja gitu. Walaupun vakum lama begitu. Atau contoh itu dari teman kalian yang SD itu perform, atau memori liburan, teman-teman pas zaman kecil gitu loh, kayak liburan ke Bali atau kemana, atau ke sebuah tempat wisata yang memang itu sangat berkesan untuk kalian. Itu pasti ada yang masih diingat gitu. Itu termasuk ke dalam memori episodik. Kemudian, nah ini bagian tahap memori gitu. Ada pasti ya, stimulusnya dulu. Stimulus itu apapun, informasi apapun, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk masuk ke dalam memori jangka pendek harus ada atensi. Kalau misalkan diulang, ada pengulangan, itu masuk ke memori jangka panjang. Tapi kalau misalkan nggak ada pengulangan, itu akan dilupakan. Nah, kenapa ada materi-materi yang mungkin kalian masih sangat ingat? Karena mungkin pengulangannya itu lebih ekstra dibandingkan yang tidak ada pengulangan gitu. Ada materi-materi tertentu yang masih ingat kayak zaman SD, materi biologi, dan lain sebagainya begitu. Kita masuk ke learning atau belajar. Belajar. Ada istilah ya, pendidikan itu dimulai sejak bayi atau dalam gendongan ibu atau boyan ibu hingga manusia itu mati atau sampai ke liang lahat. Bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, sepanjang masa. Ya enggak? Sepakat enggak? Sepakat ya. Belajar. Belajar itu sangat penting. Ini apa sih gambar apa? Ini gambar neuron teman-teman atau sistem saraf. Yang pertama itu menjelaskan bahwa ini contohnya adalah kayak ikan. Ikan atau permata yang dipelihara dalam isolasi mengembangkan neuron dengan cabang yang lebih sedikit. Ini kayak kurang rame, kurang banyak cabangnya dibandingkan yang ini. Ini tuh tanpa stimulus, kalau yang ini lebih banyak stimulus. Ini ada istilah neuroparenting teman-teman. Apa sih itu neuroparenting? Neuroparenting kalau misalkan ini calon bapak, calon ibu gitu ya. Perbanyaklah stimulus untuk anak-anak kalian. Kalau misalkan digambarkan dengan neuron atau sistem saraf tuh bentuknya kayak gini teman-teman. Boleh silahkan bermain, kasih stimulus apapun. Itu tuh akan meningkatkan kemampuan kognitifnya, kemampuan pemecahan masalahnya. Secara fisiknya otak itu juga akan berbeda. Sistem sarafnya ini akan lebih kompleks. Dalam arti dia apa? Lebih pintar, lebih cerdas. Gini. Jadi kalau punya anak misalkan gitu ya, atau masih punya adik gitu, perbanyaklah stimulus untuk dia bisa berkembang. Agar tujuannya apa? Tujuannya dia lebih cerdas, memiliki kemampuan sosial yang lebih baik gitu. Ada penelitian juga terkait dengan semakin banyak itu anak bergerak, bermain, bersepeda, berlari, justru dia malah semakin lebih memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi, kemampuan kognitif yang lebih tinggi gitu. Dibandingkan dengan hanya di kamar aja, disuruh main HP kadang kayak gitu, atau misalkan ya itu tadi di rumah saja gitu. Adakah pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau ujian itu kan tentunya kita sebagai mahasiswa belajar. Kita belajar itu pas ujian kan. Nah itu kita tuh lupa apa yang kita pelajari semakin terkait. Mungkin pengalamannya kayak di bawah poin yang mana itu sebenarnya akan jadi banyak.
Oke, ini masuk ke dalam proses forgetting ya, berarti ya lupa. Kenapa bisa lupa? Padahal udah belajar dan lain sebagainya. Yang pertama, kemungkinan bisa jadi karena sudah terganggu dengan misalkan satu fase itu atau UAS itu kan bukan hanya biopsikologi. Ada mata kuliah lain. Jadi terganggu oleh informasi dari mata kuliah lain. Ketumpuk. Atau misalkan kebalik, keganggu dengan memori yang masa lalu atau mata kuliah yang semester lalu atau misalkan di hari sebelumnya. Sebelumnya kan juga belajar ya. Sebelumnya misalkan materi psikologi eksperimen. Nah, itu ke distract dengan memori atau informasi yang sebelumnya. Itu bisa jadi dua. Itu termasuk ke dalam proses forgetting atau lupa. Begitu? Sudah menjawab? Nah, forgetting itu sendiri apa gitu? Forgetting atau lupa adalah ketidakmampuan untuk mengingat atau mengambil kembali informasi seperti yang ditanyakan ya. Kenapa udah belajar tapi kok lupa gitu? Ingatnya ya hanya bagian-bagiannya saja gitu kan ya. Nah, ini adalah proses yang alami pada semua orang begitu. Semua orang ada yang namanya proses lupa begitu. Proses lupa itu ada macam-macam teman-teman. Yang pertama yaitu retroactive interference. Apa itu retroactive interference? Retroactive interference adalah melupakan informasi lama yang disebabkan oleh informasi baru. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi secara umum akan meningkat seiring peningkatan pembelajaran baru. Semakin banyak informasi baru, semakin kita lupa dengan informasi yang lama. Nah, contoh misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada yang pernah mengganti password media sosial, pernah ya, kayak sebagian besar pernah ya gitu ya. Biasanya kalau misalkan mengganti password media sosial, sekarang itu sudah nggak inget yang lama, ya nggak? Iya kan? Nah itu masuk ke dalam contoh retroactive interference. Tapi ada juga justru udah ganti nih, udah ganti nomor HP, tapi nggak inget yang baru, ingetnya yang lama terus. Jadi kayak, ya ngulang forget apa itu namanya, forget password dan lain sebagainya. Itu malah kebalikannya yang awal tadi. Nah itu istilahnya adalah proactive inhibition. Itu bisa jadi keduanya begitu. Untuk tugas minggu depan, teman-teman saya berikan tugas ya. Yang pertama amati satu aktivitas sehari-hari. Bebas apa aja, kayak misalkan ada yang sedang proses belajar memasak. Memasak itu juga proses yang harus membutuhkan memori. Stepnya apa? Bumbunya apa aja nih bumbunya gitu kan. Terus jelaskan jenis memori yang digunakan, kemudian jelaskan bentuk learning yang terjadi, kemudian faktor yang menyebabkan lupa dan hubungkan dengan teori yang kita pelajari tadi. Gitu. Cukup untuk minggu ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Semangat selalu ya.